Oke yuk, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi dengan kita nih di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang bisnis apa sih yang bagus di desa gitu, kayak kita ini ya. Oke, di pedesaan ya. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang bisnis apa yang bagus di desa, ada baiknya mas bro subscribe dulu, karena subscribe itu gratis mas bro, dan like video ini tentunya ya. Oke, kita lagi buka toko nih, lagi nunggu pelanggan sekaligus bikin video tentunya. Oke, kita bahas untuk bisnis yang pertama yang kemungkinan booming di daerah pedesaan ya. Bisa dibilang yang nggak desa-desa amat gitu, maksudnya kawasan pinggiran lah, bukan kota kan gitu. Oke, yang pertama ini lagi booming banget di sekitar sini. Itu adalah bisnis barbershop. Barbershop itu adalah potong rambut mas bro, tapi potong rambut yang tanda kutip modern lah ya, modern banget ya. Biasanya kalau potong rambut di desa itu kan biasa gitu ya, lapak biasa, kotak gitu, terus kursinya juga kursi kayu, terus dipotong selesai. Tapi kalau di barbershop itu ada fasilitas buat pijit juga, wih, keramas gitu, wih. Kalau kita mah nggak perlu keramas mas bro, karena udah rambutnya udah sedikit ya, nggak perlu juga ke barbershop. Oke, ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan bagi mas bro yang pusing nih mau buat apa, bisnis apa. Ini barbershop yang punya keahlian tentunya ya. Ini adalah sangat menjanjikan karena harganya bisa jauh lebih mahal daripada potong rambut biasa. Kalau di sini potong rambut biasa itu 7.000 ya, kalau di barbershop 15, 2 kali lipat. Tapi dia memang harus tempatnya itu ya bagus, ber-AC ya, kaca, terus pokoknya bagus lah, serba bagus gitu. Jadi dia selain menawarkan jasa potong, dia menawarkan jasa untuk relaksasi di tempatnya tersebut ya. Oke, bisnis yang kedua mas bro ya. Bisnis yang kedua, ini kirain ada yang membeli. Bisnis yang kedua adalah bikin semacam kayak usaha make up atau salon mas bro. Jadi bisa dibilang rias pengantin, sekaligus kalau misalnya mas bro buka di rumah, itu juga melayanin kalau orang datang mau make up gitu, mau misalnya mau facial atau mau pedicure, manicure ya. Itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan di desa mas bro, karena kecenderungan gadis desa itu sering mengikuti tren-tren yang ada di kota atau di misalnya dari TV lah ya. Oh, artis itu rambutnya diwarnain jadi ungu, wah kita ikut gitu. Jadi seperti itu mas bro. Jadi di sini ini masih orangnya tuh tanda kutip masih ngikut-ngikut lah ya. Jadi apapun artis yang lagi yang booming, artis A misalnya, ya kukunya dicat warna apa, dibikin diukir-ukir kan gitu. Mas bro nyediain itu gitu. Jadi biasanya belum ada di desa. Misalnya mas bro bisa buka, itu bisa jadi istilahnya center lah ya, untuk anak-anak muda atau gadis-gadis muda ini untuk meniru artis-artis yang dia kagumi kan gitu. Jadi sangat menjanjikan untuk buka salon make up di sini. Dan sekaligus kalau misalnya ini juga masih nggak tren, mas bro bisa main di make up artis. Jadi usaha salon dan make up itu sangat menjanjikan kalau di desa mas bro. Ini serius. Oke, yang selanjutnya adalah bisnis yang ketiga, itu adalah bisnis foto ya. Bisnis foto, bisnis prewed ya, atau foto pernikahan tapi dengan dekorasi foto booth. Ini masih jarang di sini. Biasanya kalau di daerah sini ini hanya sewa kamera, terus bisnis foto biasa ya, dipanggil ke pernikahan gitu, terus atau ada prewed dipanggil kemana terus difotoin. Nah kalau di sini mas bro harus menyediakan foto boothnya. Jadi mas bro harus modal dulu, misalnya bikin kayak dari styrofoam atau apalah, banner, spanduk. Oke, mas bro nyediain semacam kayak dekorasi buat foto gitu. Misalnya dibuat kayak misalnya spanduk, banner belakangnya kayak di Paris gitu ya. Jadi dibuat, pokoknya istilahnya dibikin bagus gitu loh, area buat area foto. Itu sekaligus buat sewanya. Biasa kalau di prewed nih laris mas bro. Jadi orang yang mau prewed itu nggak usah misalnya kemana gitu, harus ke Bali buat prewed. Jadi foto di studio kita aja bisa mas. Kita desain sedemikian rupa sesuai apa yang anda inginkan. Misalnya di daerah salju misalnya, nah kita desainin di daerah salju kan gitu. Jadi bisa. Jadi orangnya itu nggak perlu jalan jauh-jauh, cuma buat foto prewed di studio kita bisa dengan biaya tertentu. Ini masih sangat menjanjikan dan sangat berpotensi, apalagi mas bro yang notabene dari awal udah sewa kamera, udah jasa foto. Nah ini tinggal ditambahin aja di studionya itu studio foto kan gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ya waktu itu ada yang pengen prewed di salju-salju kan gitu ya. Jadi dia agak susah kan, harus ke
ke luar negeri kan gitu. Jadi Mas Bro di apa namanya, di studinya di desain, jadi biayanya tetap jauh lebih murah daripada ke luar negeri kan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah bisnis catering. Ya, bisnis catering ini lagi booming banget di sini. Jadi orang-orang sini tuh udah mulai mengikuti tren di kota apa-apa catering. Jadi biasanya kalau ada kumpulan arisan segala macam, biasanya kalau di desa kan masak ya, masak sendiri ya. Sekarang lagi booming tuh, oh pesen di sana aja tuh, wah langsung datang deh, langsung jadi kan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet seperti itu. Jadi bisnis catering ini masih sangat menjanjikan kalau desa, apalagi kalau nggak ada kompetitor. Jangan anggap, oh orang di tempat kita itu masak sendiri lah, gitu kan. Nah itu mungkin sekarang ya, tapi sekarang pun juga kayaknya udah pada pesen gitu kalau misalnya mau ada acara. Jadi bisnis catering itu sangat potensial, apalagi kalau belum ada kompetitor. Mas Bro bisa set kaki dulu di situ, jadi cepet-cepet buka kan gitu sebelum orang lain mendahului Mas Bro. Oke, bisnis yang kelima Mas Bro ya. Yang kelima di sini adalah food truck ya. Di sini teman-teman di alun-alun udah mulai banyak nih ya menjamur bisnis food truck. Jadi food truck itu ya makanan yang dijual di truk. Bukan, maksudnya di sini ada yang pakai Honda Jazz ya, ada yang pakai mobil carry, dia jual nasi jagung pakai Honda Jazz. Jadi slogannya itu nasi jazz gung. Keren banget ya. Jadi pembelinya banyak. Jadi kalau di sini nasi jagung itu nasi biasa ya, makanannya wong desa ya. Tapi kalau misalnya udah dikemas secara menarik, dijual di mobil di alun-alun misalnya dengan mobil yang lumayan bagus kan, jadinya orang-orang jadi tertarik gitu Mas Bro ya, untuk mencobanya gitu. Nanti kalau udah nyoba kenagih, besok lagi beli lagi gitu. Jadi bisnis food truck itu Mas Bro yang punya mobil bisa dimanfaatin. Di sini juga banyak juga yang udah jual ikan pindang apa? Bandeng ya, bandeng. Terus ada yang jual telur juga pakai mobil, ada yang jual juga buah pakai mobil. Jadi di sini udah menjamur kalau misalnya bonus food truck. Jadi Mas Bro bisa dilakukan di desa, di tempatnya Mas Bro kan gitu. Oke, usaha yang keenam ya, bisnis yang keenam ini bisa dibilang bisnis yang legend ya. Legend apa mitik? Jadi di sini adalah budidaya ikan ya. Kalau misalnya di kampung kan banyak tuh tempatnya, punya kolam, luas tempatnya dan adem juga, asri, enak. Bisnis budidaya ikan di sini banyak yang budidaya tuh lele Mas Bro, karena lele itu mudah ya mungkin. Tapi kita nggak tahu mudah atau enggak. Tapi nyatanya di sini banyak juga yang budidaya lele. Jadi di sini lele harganya murah ya. Lumayan gitu ya. Jadi terjangkau. Jadi kalau misalnya banyak peternak atau banyak peternak ikan ya, itu nanti harga ikan tersebut pasti akan murah Mas Bro di daerahnya. Jadi menguntungkan juga bagi kita, konsumen-konsumen ini. Jadi Mas Bro, ayo budidaya ikan itu, ayo makan ikan gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah ini bisnis yang luar biasa juga hasilnya. Bisa dibilang ini bisnis kroco. Kroto, maksudnya bukan kroco. Bisnis yang kecil tapi hasilnya gede luar biasa. Jadi bisnis budidaya kroto dan jangkrik Mas Bro. Oke, bisa dibilang ini remeh banget ya, kroto, jangkrik ya. Tapi di sini banyak banget pencinta burung ya. Kalau misalnya daerah Mas Bro itu banyak lagi pencinta burung, apalagi ada tempat kontes, terus ada komunitas lah. Nah, Mas Bro bisa budidaya ini dan hasilnya itu sangat luar biasa Mas Bro. Jadi di sini ada yang bisa beli mobil, beli rumah ya dari hasil jualan jangkrik dan kroto. Jangan dianggap remeh Mas Bro, budidaya jangkrik dan kroto ini. Oke, bisnis yang di desa selanjutnya adalah membuka kedai kopi ya, yang ke-8 ya, membuat kedai kopi. Oke, di sini banyak teman-teman yang udah mulai buka kedai kopi di sini ada, terus di jarak 1 kilo juga ada. Itu istilahnya itu ya kayak di sini yang terkenal kopi Mukidi ya, kalau misalnya Mas Bro tahu, itu keren banget. Jadi orang-orang di sini itu ya, walaupun desa itu pengen juga pada nongkrong ya. Jadi kumpul-kumpul sama temen di suatu tempat. Nah, Mas Bro sediain itu tempat dan jual kopi ya, kopi gorengan, terus apalah pisang keju gitu ya. Jadi itu hasilnya luar biasa dan jangan mahal-mahal pokoknya jualan, namanya di desa ya. Jadi biasa aja gitu. Tapi ya ini sangat menjanjikan bagi Mas Bro yang punya tempat yang lumayan strategis di desa tersebut, bisa buka warung kopi ya. Keren banget ya. Oke, bisnis yang ke-9 adalah bisnis laundry ya. Laundry di sini bisa dibilang kalau di desa itu masih agak jarang dan kurang laku. Tapi jangan salah, di sini ada juga yang buka laundry, tapi dia laundry memang buat baju sih, tapi kebanyakan dia terimanya itu karpet boneka
pokoknya barang-barang yang dicuci di rumah tuh susah, mereka tetap lari ke laundry, Mas Bro. Jadi walaupun laundry itu di desa tuh agak susah, tapi tetap jalan kok, Mas Bro. Jadi bisa jadiin referensi bagi Mas Bro yang punya tempat luas ya, karena untuk nyuci karpet kan harus tempatnya gede ya. Terus ada juga ruangan terbuka buat jemurnya. Jadi Mas Bro harus sediain tempat tersebut gitu, Mas Bro. Kalau misalnya punya, Mas Bro bisa buka bisnis laundry. Wih, mantap ya. Oke, yang ke-10. Bisnis yang terakhir ini bisa dibilang bisnis yang mitik ya. Kalau tadi legend, sekarang mitik. Adalah bisnis warung kelontong ya, wih. Tapi ini udah banyak mungkin ya di tempat Mas Bro. Ya, apa salahnya sih kita coba untuk buka, walaupun di sebelah sana udah ada, di sini buka juga, kan rezeki masing-masing. Apalagi kalau di deket jalan kampung ya, jalan penghubung antar kampung. Jadi itu nggak masalah ya. Kalau misalnya di sebelah sana buka, di sini buka gitu. Jadi warung kelontong itu walaupun receh, hasilnya cuma 200 perak per barang, tapi dia faktor kalinya gede, dan enaknya itu bisa di rumah ambil momong anak, Mas Bro. Biasanya kalau ibu-ibu kan seneng, jadi jualan di rumah bisa ambil momong anak, itu adalah impian para ibu-ibu. Jadi bisnis sembako dan toko kelontong ini masih sangat menjadi primadona bagi ibu-ibu yang pengen usaha tapi di rumah bisa. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Oh ya, jadi bisnis yang kita bicarakan tadi adalah cuman tertulis ya, Mas Bro ya, cuman disebutin aja. Jadi yang bisnis yang bagus di antara 10 tadi adalah bisnis yang dimulai segera, Mas Bro. Mas Bro buka barbershop, mau buka salon, mau buka toko kelontong ya, mau buka kedai kopi, itu memang bagus semua. Tapi yang lebih bagus adalah yang dilakukan sekarang. Jadi mulai dibangun mulai sekarang, jangan mau dipikir aja. Bisnis yang bagus, kata Bob Sadino, itu adalah bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang dipikir gitu, Mas Bro. Oke, sampai ketemu di video